Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tugas makalah yang berjudul Interaksi Sosial serta Perilaku Menyimpang dari mata kuliah Psikologi Umum dengan dosen pengampu Ibu Dr. Irianti Rahmayani J. S.P.Si, MPD dan Bapak Kunto Bagas Satrio, MPD. Berikut anggota dari kelompok kami, yaitu saya sendiri sebagai moderator yang bernama Alfiah Lulu Fuadiah, biasa dipanggil Lulu, dan Erni Mulyana, biasa dipanggil Erni, serta Rara Salsabila, biasa dipanggil Rara, dan Serdila, biasa dipanggil Lili. Pengertian interaksi sosial berasal dari kata interaksi, artinya tindakan yang terjadi secara dua orang atau lebih yang bereaksi akan timbal balik melalui kontak langsung maupun tidak langsung. Sosial yang berarti mencakup saling berkesinambungan atau bekerja sama seperti halnya manusia, merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan akan membutuhkan orang lain. Secara sederhana, pengertian interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu maupun kelompok untuk menjalin hubungan pertemanan, diskusi, kerjasama yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun 4, pengertian sosial menurut 4 ahli, yaitu 1. Menurut Gilin, interaksi sosial dijelaskan oleh Gilin sebagai hubungan sosial yang dinamis antara individu dengan individu lain atau dengan kelompok atau hubungan antar kelompok. Hubungan ini tercipta karena pada dasarnya manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain. 2. Menurut Bonner, interaksi sosial menurut Bonner adalah hubungan antara dua orang atau lebih yang aksinya dari individu dapat memengaruhi atau mengubah kehidupan individu lain. Yang ketiga, menurut Macionis, interaksi sosial adalah hubungan aksi dan reaksi seseorang dalam hubungannya dengan individu atau kelompok lain. Yang keempat, menurut Brom dan Selznick, interaksi sosial merupakan proses yang dilandasi oleh kesadaran adanya orang lain dan seseorang tersebut memerlukan respon terhadap tindakan orang lain. Ciri-ciri interaksi sosial menurut sosiologi Charles P. Lomis, yaitu 1. Jumlah pelaku lebih dari seorang bahkan lebih. 2. Adanya komunikasi di antara para pelaku dengan menggunakan simbol-simbol. 3. Adanya tujuan-tujuan tertentu terlepas dari sama atau tidak sama dengan yang diperkirakan oleh para pengamat. Jenis-jenis interaksi sosial yaitu A. Interaksi antara individu dengan individu. B. Interaksi antara kelompok dengan kelompok. C. Interaksi antara individu dengan kelompok. Hai, saya Rara Salsabila. Saya di sini akan menjelaskan tentang syarat, faktor-faktor, serta bentuk-bentuk interaksi sosial. Syarat interaksi sosial. Ada 2 syarat yang akan terjadinya interaksi sosial, yaitu kontak sosial dan komunikasi sosial. Kontak sosial adalah hubungan satu orang atau lebih dengan saling mengerti dan paham dengan tujuan masing-masing. Kontak sosial dibagi menjadi 2. Kontak sosial primer, kontak yang terjadi secara langsung atau bertatap muka. Kontak sosial sekunder, kontak terjadi secara tidak langsung atau menggunakan media penghubung seperti telepon dan pesan. Komunikasi sosial memiliki 5 aspek di dalamnya, yaitu yang pertama, komunikator. Komunikator adalah seorang atau sekelompok orang yang menyampaikan pesan untuk menjadi sumber dalam sebuah hubungan atau keterkaitan. 2. Komunikan. Komunikan adalah seorang atau kelompok yang menerima pesan dari komunikator. Yang ketiga, pesan. Pesan adalah sesuatu hal yang disampaikan oleh komunikator. 4. Media. Media adalah perantara untuk menyampaikan pesan. 5. Efek. Efek adalah perubahan yang diharapkan
terjadi pada komunikan setelah mendapat pesan dari komunikator. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi sosial. Berlangsungnya suatu proses interaksi didasari pada beberapa faktor berikut ini. A. Sugesti. Sugesti adalah pemberian pengaruh pandangan seseorang kepada orang lain dengan cara tertentu, sehingga orang tersebut mengikuti pandangan atau pengaruh tersebut tanpa berpikir panjang. Contoh sugesti adalah obat yang harganya mahal yang merupakan produk impor dianggap pastinya manjur menyembuhkan penyakit. Anggapan tersebut merupakan sugesti yang muncul akibat harga obat yang mahal dan embel-embel produk luar negeri. Imitasi adalah tindakan atau usaha untuk meniru tindakan orang lain sebagai tokoh idealnya. Salah satu segi positif dari imitasi adalah dapat mendorong seseorang dalam mematuhi kaidah dan nilai-nilai yang berlaku. Tetapi imitasi juga dapat menyebabkan hal-hal negatif, misal yang ditirunya tindakan-tindakan yang menyimpang. C. Identifikasi. Identifikasi adalah kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Contoh identifikasi, seorang pengagum berat artis terkenal, ia sering mengidentifikasi dirinya menjadi artis idolanya dengan meniru model rambutnya, model pakaiannya, atau gaya perilakunya dan menganggap dirinya sama dengan artis tersebut. D. Simpati. Simpati adalah suatu proses seseorang yang merasa tertarik kepada orang lain. Perasaan simpati itu bisa juga disampaikan kepada seseorang atau sekelompok orang. E. Empati. Empati adalah kemampuan mengambil atau memainkan peranan secara efektif dan seseorang atau orang lain dalam kondisi yang sebenar-benarnya, seolah-olah ikut merasakan apa yang dirasakan orang lain tersebut, seperti rasa senang, sakit, susah, dan bahagia. Motivasi adalah dorongan, rangsangan, pengaruh, atau stimulus yang diberikan seorang individu kepada individu yang lain sedemikian rupa, sehingga orang yang diberi motivasi tersebut menuruti atau melaksanakan apa yang dimotivasikan secara kritis, rasional, dan penuh tanggung jawab. Bentuk-bentuk interaksi sosial. Interaksi sosial mempunyai dua bentuk. Yang pertama, proses asosiatif, dan kedua, proses disosiatif. Proses asosiatif adalah bentuk interaksi sosial yang menghasilkan kerjasama. Ada beberapa bentuk interaksi sosial asosiatif antara lain sebagai berikut. Kerjasama, cooperation. Kerjasama adalah suatu usaha bersama atau orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau tujuan bersama. Ada beberapa bentuk interaksi sosial yang berupa kerjasama, yaitu yang pertama ada bargaining, tawar-menawar, co-optation, kooptasi, coalition, koalisi, joint venture, patungan. B. Akomodasi. Akomodasi adalah suatu proses di mana orang per orang atau kelompok-kelompok manusia yang mula-mula saling bertentangan, saling mengadakan penyesuaian diri untuk mengatasi ketegangan-ketegangan. Bentuk-bentuk akomodasi adalah seperti berikut. Yang pertama, toleran, participation, toleransi. 2. Kompromis, kompromi. 3. Coercion, coerci. 4. Arbitration, arbitrase. 5. Mediation, mediasi. 6.
cancellation, konsiliasi. 7. Adjudikasi. 8. Stalemate. 9. Segregasi. 10. Gencatan senjata. C. Akulturasi adalah suatu proses yang timbul apabila suatu kelompok manusia dan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur dari kebudayaan asing dengan sedemikian rupa, sehingga unsur-unsur kebudayaan asing itu lambat laun diterima tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan itu sendiri. Yang ketiga ada asimilasi. Asimilasi adalah usaha pengurangan perbedaan yang terdapat di antara beberapa orang atau kelompok, serta usaha menyamakan sikap, mental, dan tindakan demi tercapai tujuan bersama. 2. Bentuk proses disosiatif. Disosiatif merupakan bentuk interaksi sosial yang menghasilkan sebuah perpecahan. Ada beberapa bentuk interaksi sosial disosiatif, antara lain sebagai berikut. A. Persaingan, competition. Persaingan adalah proses sosial yang ditandai dengan adanya saling berlomba antar individu atau antar kelompok tanpa menggunakan ancaman atau kekerasan untuk mengejar suatu nilai tertentu supaya lebih maju, lebih baik, atau lebih kuat. B. Kontravensi. Kontravensi adalah suatu bentuk proses sosial yang berada di antara persaingan dan konflik. Bentuk kontravensi ada 5. Yang pertama, kontravensi yang bersifat umum, kontravensi yang bersifat sederhana, kontravensi yang bersifat intensif, kontravensi yang bersifat rahasia, kontravensi yang bersifat taktis. C. Konflik. Konflik adalah suatu proses sosial di mana ada perorangan atau kelompok manusia berusaha untuk memenuhi tujuan dengan jalan menantang pihak lawan yang disertai dengan ancaman atau kekerasan. Faktor-faktor penyebab terjadinya konflik adalah: yang pertama, adanya perbedaan individu yang meliputi perbedaan pendirian dan perasaan. Hai, saya Erni Mulyana. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pengertian perilaku menyimpang. Perilaku menyimpang atau deviant behavior yaitu semua tindakan yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam suatu sistem tata sosial masyarakat. Perilaku menyimpang didefinisikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang anggota masyarakat secara sadar atau tidak sadar yang bertentangan dengan norma dan aturan yang telah disepakati bersama, yang menimbulkan korban atau victim maupun tidak ada korban atau victim. Perilaku menyimpang atau deviant behavior yaitu menimbulkan korban dapat dikategorikan sebagai kejahatan, pelanggaran, dan kenakalan. Sedangkan perilaku menyimpang yang tidak menimbulkan korban disebut penyimpangan, karena korbannya adalah diri sendiri. Selanjutnya, definisi-definisi perilaku menyimpang menurut beberapa pakar, yaitu 1. James W. van der Zanden. Penyimpangan merupakan perilaku yang dilakukan oleh sejumlah besar orang, dianggap sebagai hal yang tercela dan di luar batas toleransi. Yang kedua, dari Bruce J. Cohen, perilaku menyimpang adalah setiap perilaku yang tidak berhasil menyesuaikan diri dengan kehendak-kehendak masyarakat atau kelompok tertentu di dalam masyarakat. Dan yang ketiga, Ronald A. Hordert, penyimpangan sosial adalah setiap tindakan yang melanggar keinginan-keinginan bersama sehingga dianggap menodai kepribadian kelompok yang akhirnya pelaku dikenai sanksi. Berdasarkan definisi dari beberapa pakar tersebut, dapat dikatakan bahwa unsur-unsur dari perilaku menyimpang adalah adanya 1. Perbuatan atau tindakan dilakukan secara sadar atau tidak sadar oleh seseorang atau kelompok orang, melanggar norma atau nilai sosial yang diakui masyarakat, pelaku mendapatkan sanksi dari pihak-pihak yang berwenang.
Adapun bentuk-bentuk perilaku menyimpang. 1. Penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang. 2. Penyimpangan seksual. 3. Tawuran. 4. Berjudi. Dan 5. Bullying. Hai, saya Serdila. Di sini saya akan membacakan materi tentang penyebab perilaku menyimpang. Menurut Wilnes dalam bukunya Punishment and Reformation, sebab-sebab penyimpangan atau kejahatan dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu faktor subjektif adalah faktor yang berasal dari seseorang itu sendiri atau sifat pembawaan yang dibawa sejak lahir. Terus yang kedua itu faktor objektif adalah faktor yang berasal dari luar atau lingkungan, misalnya keadaan rumah tangga, seperti hubungan antara orang tua dari anak yang tidak serasi. Terus di sini juga terdapat pencegahan perilaku menyimpang. Yang pertama itu dari keluarga. Keluarga merupakan awal proses sosialisasi dan pembentukan kepribadian seorang anak. Kepribadian seorang anak akan terbentuk dengan baik. Kesimpulan. Dalam kehidupan, interaksi sosial sangat penting untuk dapat bertahan hidup. Di dalamnya terdapat syarat yang harus dipenuhi agar interaksi sosial dapat terbentuk. Selain itu, ada faktor-faktor yang mempengaruhi dan bentuk-bentuk interaksi sosial. Perilaku menyimpang dapat terjadi karena adanya ketidaksesuaian perilaku seseorang terhadap nilai-nilai dan norma-norma yang telah berlaku di masyarakat.